Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Fakhfidin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Ramadan, bulan yang mulia yang disebut dengan Sayyidus Suhur, Syahrul Mubarak, bulan yang menjadikan orang menjadi lebih mulia di atas rata-rata manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi kita sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini adalah manfaat ataupun kegunaan utama hidup kita, tujuan utama hidup kita, atau ada yang menyebutkan termasuk jati diri hidup kita. Banyak zaman sekarang orang tidak paham, terutama di kalangan remaja. Mereka tidak paham tentang jati dirinya. Mereka mencari jati diri kemana-mana. Ada yang lewat pergaulan bebas, ada yang dia termasuk sampai terjerumus pada narkoba, minum-minuman keras, dan juga yang lainnya. Ini karena mereka tidak paham, tidak tahu bahwa sebenarnya apa sih hakikat hidup kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita adalah orang-orang yang mulia karena kita itu punya tujuan, punya manfaat yang utama di dunia. Ada satu kisah pada zaman dahulu, ada seorang pemuda kecil ataupun remaja kecil, namanya Yahya, putra Nabi Zakaria. Yahya ini belum umur sampai 10 tahun, tapi pada waktu itu diajak untuk bermain, ya. Untuk, mungkin kalau zaman sekarang anak-anak 10 tahun pegangnya gadget, ya, ataupun mungkin pada main game online, ya, atau juga mungkin ada yang main sepak bola atau layang-layang dan sebagainya. Nah, pada waktu itu Yahya diajak untuk bermain-main, ya. Pada waktu itu sudah saatnya untuk ibadah. Kemudian Yahya kecil itu mengatakan, ma khalaqtu lihada, tidaklah aku ciptakan, tidaklah Allah ciptakan aku untuk hal ini. Ini beda sekali mungkin untuk zaman sekarang. Nah, ini menjadi suatu renungan bagi kita. Jangankan mungkin anak-anak muda, bahkan ada sebagian pada zaman sekarang pun, orang sudah tua pun tidak tahu jati diri hidup, tidak tahu fungsi hidup. Padahal kita fungsi utama adalah untuk ibadah. Termasuk kita di bulan Ramadan adalah punya fungsi, sebagaimana juga kita di dunia juga punya fungsi. Dan ini semua akan terbangun, akan menjadi baik ketika kita itu diimbangi, dibimbing oleh ilmu. Maka ilmu adalah sebagai pembimbing kita. Maka syariat Islam, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu bagi seorang muslim itu adalah wajib. Kemudian ada riwayat Imam Syafi'i yang kadang-kadang juga ada yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Beliau dalam salah satu riwayat potongan asar ataupun perkataan Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya juga dengan ilmu. Termasuk
kita memasuki bulan Ramadan yang mulia ini, maka kita berharap kita siapkan diri, salah satunya adalah dengan ilmu. Alhamdulillah, mungkin di beberapa tempat banyak ada kegiatan-kegiatan targhib Ramadan, persiapan-persiapan dai, persiapan-persiapan termasuk untuk dakwah ya di amaliyah-amaliyah Ramadan. Termasuk insyaallah juga di kegiatan di Lajnah Dakwah Islam Nurul Huda. Insyaallah selama Ramadan kita baik kajian offline dan kajian online, insyaallah walaupun cuma tausiah secara singkat, insyaallah kita akan sajikan dalam beberapa hari di dalam bulan Ramadan. Ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita tahu bahwa Allah memuliakan kita dengan Ramadan. Kita fungsi Ramadan itu untuk apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah kuwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah kuwajibkan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti kita diberi kemuliaan Ramadan itu adalah bagaimana agar menjadi insan-insan yang bertakwa. Maka insya Allah di bulan Ramadan hampir seluruh umat Islam termotivasi untuk banyak beramal soleh, beramal, beribadah siang dan malam. Dan kita jangan sampai lewatkan amalan-amalan yang sangat mulia. Ya, setidaknya ada 5 amalan yang mulia yang hendaknya dikerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah banyak kita bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Jadi dari Ramadan itu bagaimana kita pusatkan, mestinya kita sedekah yang ada. Biasanya kita sedekah di bulan-bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan puncaknya untuk kita bersedekah. Maka Rasulullah menyebutkan afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Ya. Jadi sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah qiyamul lail. Insyaallah kita sudah mafhum Ramadan biasanya didirikan banyak malam-malamnya untuk sholat malam ataupun sholat qiyamul lail. Setelah sholat isya ada sholat tarawih. Bahkan mungkin ada di beberapa tempat itu sampai membuat ratag, ya, membuat tempat lagi di penambahan tempat di sekitar masjid karena jamaahnya membeludak. Tapi sayangnya kadang tidak secara istiqomah, secara terus-menerus selama bulan Ramadan. Mungkin awal 1 pekan ramai, tapi setelah itu sepi lagi. Kemudian baru akhir, mau nanti lebaran, baru ramai lagi. Nah, kita ingin berharap bahwa orang-orang yang bertakwa itu bisa istiqomah dibangun dari awal sampai akhir. Kita mampu melaksanakan qiyamul lail secara penuh. Ya, dan mudah-mudahan kita sudah siapkan dari awal Ramadan, kita niatkan, mudah-mudahan kita mampu bisa melaksanakannya. Kemudian amalan yang ketiga adalah qiraatul Quran. Dalam riwayat Rasulullah SAW, setiap Ramadan beliau sampai menghatamkan Al-Quran beberapa kali, dan itu langsung di hadapan malaikat Jibril. Artinya dikoreksi oleh malaikat Jibril. Nah, maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita bagi seorang muslim. Mestinya senang membaca Quran, senang mentadaburinya, senang untuk memperbaiki bacaannya, dan bahkan termasuk mestinya sampai kajian-kajian tafsir yang ada di dalamnya. Ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya selain qiraatul Quran adalah i'tikaf, ya. Terkhusus yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW adalah di 10 akhir Ramadan. Ya. Kenapa kita dituntunkan iktikaf? Ya, karena dalam riwayat Rasulullah itu hampir setiap Ramadan beliau mengerjakan iktikaf di 10 akhir Ramadan. Apalagi kemuliaan ibaratnya puncak daripada amalan-amalan di situ, yang di situ juga pada malam 10 akhir Ramadan itu ada malam yang sangat mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini mestinya sudah kita siapkan dari awal Ramadan. Kita berharap dan berdoa dan kita niatkan mudah-mudahan bisa mampu iktikaf. Walaupun tidak sempurna, kita setidaknya bisa mampu melaksanakan walaupun tidak bisa sempurna secara penuh. Apalagi sudah kita niatkan penuh di bulan, dari awal kita sudah nyiapkan selama 10 hari akhir kita mampu untuk iktikaf.
Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan ketika kita beribadah pada malam itu. Ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang kelima, ini terkhusus bagi orang-orang yang mempunyai harta lebih, mempunyai kekayaan, ya. Jangan lewatkan, mestinya adalah di bulan Ramadan mampu untuk bisa melaksanakan umroh jika memang kondisinya memungkinkan. Wallahu alam, kondisi sekarang setidaknya adalah kalaupun kita tidak mampu mengamalkan amalan umroh, setidaknya kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang nilai pahalanya hampir mendekati umroh. Tapi kalau kita mampu umroh di bulan Ramadan, apalagi orang-orang yang ada di sekitar Mekah, sekitar Madinah, ya, orang-orang yang di Jazirah Arab, ini adalah kesempatan emas, ya. Karena apa? Rasulullah SAW dalam riwayat, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i, bahwa umroh pada bulan Ramadan itu setara dengan haji bersamaku. Itu kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, kita berharap mudah-mudahan kita niatkan di awal Ramadan ini, kita niatkan dan kita berdoa mudah-mudahan termasuk kita nanti bisa meraih manfaat yang utama ataupun amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan, dan termasuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia. Karena orang yang bertakwalah yang nanti akan berhak mendapatkan surganya Allah, dan orang yang bertakwalah yang nanti bisa melihat wajah Allah. Orang yang bertakwalah orang yang nanti sukses baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.